Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kembali hadir saya Riki Andi menyapa Anda di sore hari ini, tentunya di program Suara Mulia, sebuah program yang berkolaborasi dengan Humas BNNP Provinsi NTB. Nah, di edisi hari ini kami akan mencoba berbincang terkait dengan bagaimana kepemudaan anak-anak muda kita, kawan muda di era digitalisasi dan seperti apa kiprah mereka. Dan untuk menjawab itu telah hadir di studio bersama kami Ketua Karang Taruna Provinsi NTB dengan Bapak Ahmad Ziyadi. Selamat sore Bapak. Sore. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selain itu juga ini terkait dengan bagaimana perkembangan anak muda kita sekarang supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tentunya nggak baik ya. Ada koordinator dari P2M BNNP NTB dengan Bapak Nur Rahmat. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mas Andi. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Sebelum ke Pak Rahmat, saya ke Pak Ketua dulu. Siap. Pak Ketua, saya ingin menjawab stigma atau pertanyaan dari kawan muda kita terkait dengan keberadaan Karang Taruna. Ini sebetulnya kalau kita bicara diperlukan atau tidak, efektif atau tidak, ini seperti apa Karang Taruna di era sekarang dan bagaimana keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat kita gitu, Karang Taruna. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita coba langsung saja pada inti persoalannya bahwa keberadaan Karang Taruna ini sebenarnya sejak lama yang menjadi tulang punggung desa dan dusun ya. Jadi kita melihat Karang Taruna ini sebenarnya sebagai entitas organisasi yang sangat kuat sebenarnya kalau diorganize dengan keseragaman rule ya, aturan main yang publish dan positioning ya, pengakuan. Karena ini memang Karang Taruna di bawah Kementerian Sosial Tenaga Kerja yang kekinian memang ada upgrade dari sisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, sehingga kalau di masing-masing tingkatan itu kalau dulu itu disahkan dan dilakukan pengukuhan oleh kepala daerah bersangkutan. Nah, sekarang ini di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga terbaru kita itu disahkan satu tingkat di atasnya. Satu tingkat di atasnya dan dilakukan pengukuhan sebagai bentuk kemitraan karena bapak kita ini adalah Kementerian Sosial, ibu kita ini adalah pejabat setempat sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini yang substansial yang mungkin ingin saya sampaikan. Kemudian kedua menyangkut persoalan keberadaan kekinian Karang Taruna, eksistensinya sampai di mana, kemudian kiprahnya akan seperti apa untuk menjemput. Ini kan sudah kita berada pada posisi di akhir 4.0, di akhir lah, ini 2024, 2025, itu kita mau, bisa saja kita closing di situ 4.0 menjadi 5.0. Nah, digitalisasi dengan keberadaan Karang Taruna sebenarnya, kalau ingin saya tarik ke belakang sedikit secara filosofis gitu, bahwa pemuda ini kan umur yang sangat teristimewa yang diberikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ini adalah umur keemasan yang diberikan, sehingga kalau founding fathers kita maupun pejabat-pejabat kita di bawah, anak muda lah yang akan melanjutkan regenerasi estafet kepemimpinan itu. Itu dalam konteks kepemimpinan. Nah, kalau dalam konteks keberadaan persentase jumlah kepemudaan kita sekarang ini sudah hampir 54%. Cuman kadang-kadang kita masih tabu pada persoalan pengakuan. Pengakuan ada yang menunggangi dan ada yang ditunggangi. Sebenarnya itu sudah tidak lagi harus kita bicarakan sedemikian rupa. Sudah berjalan aja apa ada. Toh juga tidak mungkin kita berpisah dengan persoalan politik.
persoalan kekuasaan. Ya sudahlah, secara institusional memang tidak boleh kita dikatakan diintervensi. Tetapi kebijakannya, strukturisasi konstitusi dan institusinya mesti harus melekat pada kekuasaan. Karena politik ini adalah rahim kedua setelah rahim ibu yang melahirkan kekuasaan. Apapun bentuk kekuasaan itu pasti melalui rahim seorang politik. Politik. Inilah demokrasi kita. Nah, kemudian karena 54% kepemudaan itu harus mampu dijewantahkan sebenarnya dalam cover pemerintahan. Nah, pemerintahan inilah yang tentu membuat filosofi itu menjadi turunan dari sebuah kebijakan sebenarnya. Nah, kalau 54% potensi pemuda ini, dan boleh dikatakan negara ini berdiri tegak dan maju itu harus menggandeng kepemudaan. Kalau kita klasifikasi umur misalnya, anak-anak itu kan dia dibiayai oleh negara, dibiayai oleh orang tuanya. Baru kemudian fasenya adalah fase pemuda. Pemuda ini kan penopang. Dia sangat kuat. Libidonya sangat tinggi. Kemudian daya jelajah berpikirnya nyaris tidak terduga. Di samping itu sekarang transformasi digitalisasi ini bisa 70% berakibat negatif, bisa 70% berakibat positif gitu. Nah, tinggal kanalisasinya itu seperti apa? Tentu turunannya harus pada kebijakan pemerintah. Nah, itulah gunanya. Sekarang pertanyaannya misalnya, sudahkah misalnya pemerintah itu memiliki konsultan kepemudaan? Tidak hanya fisik mati saja, ini kan bangunan, jalan, jembatan yang memiliki konsultan. Mestinya pemerintah itu membuat konsultan kepemudaan. Mau dibawa kemana kepemudaan kita dan keolahragaan kita? Misalnya seperti itu. Nah, itu baru jelas, sehingga bayangkan kalau eselon ringnya saja, eselon ring 2, pemuda dan olahraga. Itu sudah eselon besar. Tetapi tidak kemudian pilarnya diajak untuk merancang bangun arsitektur RKA-nya di dalam kegiatan tahunan maupun RPJMD-nya. Nah, ini kan rakyat yang mana? Kalau sudah 50% entitas pemuda itu, lalu rakyat yang mana yang mau yang paling harus dipentingkan itu kan pemuda, karena dia pelanjut regenerasi. Nah, baru naik ke fase orang tua gitu. Nah, orang tua ini kan dia dilayani, dilindungi. Nah, gitu filosofisnya gitu. Artinya pemuda ini di samping dia akan membantu orang tuanya maupun orang tua kita itu untuk mengguidance anak-anak yang masih kecil gitu. Yang masih kecil. Nah, kalau pemudanya ini tidak komprehensif cara roadmap pembangunannya, berbahaya. Lalu siapa yang mau kita salahkan? Jangankan itu, misalnya sampah saja, kita tidak kelola, ini barang mati sampah. Dia bisa berbahaya pada diri dan lingkungan kita, bahkan bisa menciptakan banjir dan sebagainya. Nah, apalagi pemuda gitu, Nah, pemuda kita Karang Taruna bisa diharapkan tidak boleh hanya bergantung kepada anggaran pemerintah. Ya, bukan kita bergantung, haknya yang harus diakui dalam bingkai frame kepemudaan itu. Gitu. Haknya, kita tidak minta pun harus diberi gitu. Nah, sudah berapa persenkah kebijakan penganggaran untuk pemuda itu? Nah, inilah yang harus kita dakwahkan terus kepada pemuda, sehingga pemuda ini melek terhadap keberadaan dirinya. Nah, ini kan, anggaplah kita misalnya, politik is about daily life. Gitu. Politik itu syariat kehidupan yang extraordinary. Sama dengan narkoba yang menjadi extraordinary crime. Gitu ya. Sama dengan korupsi. Nah, kalau pemuda ini tidak memiliki konsultan dan arah kebijakan pembiayaannya, saking kuatnya pemuda itu, dia harus dibina, dibimbing, didampingi, dipayungi, agar tidak banjir
yang berbahaya bagi tegaknya NKRI kita. Khawatirnya kita akan ada muncul separatis, radikalis. Itu kenapa ya? Karena persoalannya adalah bekal politik itu sebenarnya Pancasila. Nah, ujung Pancasila itu adalah keadilan sosial. Nah, ketika kesenjangan keadilan ini dirasakan, maka dia akan muncul secara psikologi misalnya. Ini psikiatris misalnya. Yang standar normal saja, 80% otak kita itu negatif. Pikiran kita itu negatif. Nah, itu yang disuruh kita lawan setiap hari untuk kita seimbangkan, paling tidak dia balance gitu. Dia balance. Nah, inilah yang oke lah itu. Ini nanti kita ke depan mungkin pemuda ini punya guidance. Nah, harapan kami juga misalnya menyangkut karena sekarang Pak Rahmat misalnya duduk pada beliau selalu mendakwahkan bagaimana langkah preventif, langkah edukatif, bagaimana pencegahan. Nah, ini kan harus ada roadmap bersama. Nggak mungkin BNNP sendiri misalnya, nggak mungkin pemerintah sendiri. Nah, itulah filosofi yang saya terus kumandangkan itu bahwa harus menggunakan filosofi berjamaah. Berjamaah. Inilah yang dibutuhkan negara kita saat ini. Tidak ada istilah anggaran itu kurang kalau dia menggunakan filosofi sholat berjamaah. Tetapi kalau filosofi sholat sendiri-sendiri yang dia lakukan, ya pasti kurang. Dia tidak akan menemukan nilai 27 derajat kemudahan itu kalau tidak menggunakan filosofi sholat berjamaah. Nah, inilah yang kita coba tegakkan sehingga sampai saya buat buku itu politik berjamaah dari Lombok untuk Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita akan launching itu. Kita akan launching. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan ke depan juga kita ini Karang Taruna bisa sama-sama bersinergi lah dengan BNNP. Karena ini kan kita sedang berada kita sudah declare dulu kan perang melawan narkoba gitu. Kita declare itu karena dia extraordinary. Nah, politik inilah yang mampu memerangi itu. Karena politik ini adalah extraordinary job. Jadi man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi itu. Nggak bisa enggak itu. Jika kita melihat kemungkaran, ketidakadilan dan sebagainya termasuk perang candu. Kita ini kan dilawan dengan perang candu. Inilah narkoba itu. Nah, kalau tidak ada kebijakan yang ekstrim, yang extraordinary dari kebijakan pemerintah itu, maka kita akan kesulitan. Kita akan berbahaya. Kematian itu tidak disadari. Kerusakan itu, terutama pemuda ini. Nah, sehingga sekarang itu kalau kita tidak breakdown dari arah kebijakan penganggarannya, konsultan kepemudaannya, roadmap-nya harus jelas, RPJMD sampai RBCP-nya harus jelas. Karena lebih penting 10 kali SDM ini ketimbang basically jalan, jembatan. Nah, sekarang kalau kita combine misalnya dengan teknologi, ya, paling kita akan berbicara pada persoalan digitalisasi bisnis, ya, startup, waralaba, franchise dan lain sebagainya. Paling hanya itu gitu, kreativitas dan sebagainya. Tapi tidak, kita dibilang tidak boleh manja, tidak boleh bergantung. Karang Taruna itu punya daya tahan tubuh, imun yang kuat. Ya nggak bisa begitu juga maksud saya. Nah, sekarang apa bedanya KNPI misalnya? Apa bedanya KONI, PKK, GOW, Dekranasda misalnya? Itu kan jelas floating anggarannya. Jelas. Lalu kemudian Karang Taruna. Nah, kalau kita apel akbar se-NTB, tidak ada organisasi yang sekuat Karang Taruna. Apapun organisasi itu saya sudah coba telaah. Ini sampai di dusun, partai politik saja nggak sampai di situ. Sekalipun memang ada anak ranting namanya kalau di politik. Tapi exactly Karang Taruna inilah yang memiliki itu. Kalau ini bisa disentuh dengan kebijakan, kenapa tidak ada perdanya misalnya? Penyamarataan Karang Taruna pembiayaannya dari kabupaten kota. Dikeluarkan perbub, dikeluarkan pergub gitu. Peraturan gubernur kalau memang tidak bisa perda maupun perdes. Nah, perdesnya misalnya itu kan harus ada ketok palu dari atas dulu. Nah, tapi kalau tidak ada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, itu jadi sampah. Itu jadi sampah. Nah, itu yang kita, padahal kita di bawah Menteri Sosial juga. Nah, mudah-mudahan ke depan ini, karena Karang Taruna kemarin juga sudah launching kebetulan di Wali Kota Solo,
di tempatnya Mas Gibran Raka Buming Raka itu sebagai ketua MPKT kita yang baru. Ketua MPKT kita itu sudah meluncing Katerina namanya. Itu Katerina digital yang nanti baseline data itu punya web sendiri. Nah, sehingga collecting data nasional Karang Taruna itu akan bisa melakukan bargaining possession yang cukup kuat. Nah, itu untuk Katerina itu termasuklah ada kopi Katerina. Katerina itu Karang Taruna. Itu sedang sudah di launching nanti. Nah, padahal kita bisa saja disuplai misalnya ke satu. Sekarang kan sudah mengarah kepada kerjasama BUMN. Nah, itu dengan pegadaian dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan. Nah, itu yang kita coba follow up. Nah, jangan sampai geram kawan-kawan Karang Taruna ini. Ya kalau ketua Karang Taruna provinsi yang nyulut misalnya. Nah, ini kan juga bisa kita lakukan apel akbar kalau memang tidak lagi didengar. Jadi walahum uzunun la yasma'una biha walahum a'yunin la yubsiruna biha. Kalau sudah keterlaluan itu nggak apa-apa. Karena famal lam yastati pabilisanihi katanya. Jika tidak mampu kita berkomunikasi dengan kekuasaan itu, maka lakukanlah itu dengan berteriak. Berteriak. Jika tidak mampu dengan itu, pabikol bihi gitu. Itulah selemah-lemah iman itu, hanya ngelus dada gitu. Ya, baik. Nah, itu nggak boleh begitu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan siap. secara konkret. Menarik ya, ada keinginan untuk membuat semacam konsultan terkait dengan bagaimana pemuda nih Pak Nur. Apakah ini menjadi target misalnya dari program yang ada di BNNN sebagai sasaran? Apalagi kalau kita lihat pemuda ini kan, apakah ini sudah masuk ke mappingnya BNN sendiri? Untuk di NTB misalnya, pemuda ini menjadi sasaran target untuk ya penyebaran narkoba dan sejenisnya seperti itu Pak, atau bagaimana? Iya. Terima kasih Bung Andi. Ya. Izin Siap. Bang Ziyadi dan teman-teman CNS BNN PNTB. Kalau kita lihat isu dari keamanan masyarakat ya, kita kan berada di dalam koridor menjaga keamanan masyarakat yang selama ini barangkali ancaman itu yang harus kita pahami benar ya terhadap kaum muda yang menjadi penerus atau menentukan bagaimana si bangsa kita ke depan. Jadi kalau kita ketahui bahwa isu-isu saat ini itu kan sudah tidak lagi ke arah isu-isu yang keamanan yang tradisional ya, perlu militer gitu kan. Ya. Sudah mulai berubah ke arah yang seperti ya penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba, kemudian terorisme, ya, radikalisme, kemudian juga human trafficking, Ya. dan juga mungkin ada isu-isu kelangkaan pangan, ya, kemudian isu-isu lingkungan. Nah, ini tentu tadi sudah disebutkan Bung Ziyadi, perlu adanya kolaborasi. Tidak mungkin kalau terkait masalah narkoba hanya BNN sendiri, itu membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan swasta, dengan media gitu, dan juga barangkali juga dunia usaha dan sebagainya, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, termasuk narkotik, termasuk persoalan narkoba ini. Dan kita ketahui bahwa pendekatan-pendekatan untuk permasalahan narkotika ini, kami di BNN ada 3 ya intinya ya, mulai dari soft power approach, mulai dari pencegahannya seperti apa, pemberdayaan masyarakatnya seperti apa, kemudian rehabilitasinya seperti apa, kemudian juga ada hard power approach yang menggunakan penegakan hukum yang tegas dengan pemberantasan dan penggunaan, ini tidak bisa terlepas adalah IT ya, IT ya, dan juga kerjasama tentu. Nah, ini adalah upaya-upaya pendekatan BNN dalam rangka mengurangi ya atau meningkatkan ketanggapsiagaan terhadap ancaman narkotika ini, dan tentu ada afiliasinya dengan yang saya sebutkan tadi,
kejahatan narkoba ini juga berafiliasi dengan terorisme. Hasil dari jual beli narkoba ini dipakai untuk membeli senjata misalnya begitu, untuk mendukung terorisme bisa juga, atau mungkin korupsi. Dalam hal ini barangkali suap menyuap terhadap oknum aparat gitu. Kemudian juga sekarang perdagangan gelap, dark web itu juga sudah mulai juga ya. Nah ini perlu kita tidak bisa berpikir sendiri tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan narkotika ini. Saya tidak menjawab terkait dengan targetnya pemuda enggak, tapi memang pemuda ini saat ini kalau kita lihat datanya itu lebih besar penyalahguna dan pengguna narkotika ini adalah remaja. Usia 15 sampai 28 tahun sampai itu porsi terbesar yang ditangani BNN PNTP dalam upaya rehabilitasi. Ini menjadi persoalan yang perlu kita tangani bersama, permasalahan yang kita tangani bersama, bahwa pemuda ini bagaimana agar mereka ini bisa memiliki daya tangkal terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini. Mereka harus kita berikan semacam pemahaman agar mereka juga memiliki semacam self regulation kemampuan untuk bisa menolak dengan pemahaman yang baik, kemudian pengertian yang baik, kemudian juga memiliki selain self regulation, kemudian juga dia bisa tegas manakala dia diberikan iming-iming untuk menjadi pengguna atau menjadi bandar. Itu yang sangat riskan sekali ini. Kalau tidak memiliki latar landasan yang kuat terhadap kepribadiannya dia, itu akan sangat mudah masuk ke sana. Kemudian juga tadi kalau kita lihat di Karang Taruna, kita harus cukup aktif dalam bagaimana mengembangkan positive thinking, nilai-nilai yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Itu harus selalu dibuat untuk mereka. Sehingga kita juga selama ini kalau kita lihat dari data-data prevalensi penyalahgunaan narkotika, itu kan ada kenaikan meskipun sedikit lah, dari 1,8% menjadi 1,95% prevalensi penyalahgunaan narkotik. Nah, ini artinya bahwa ada hal-hal yang mungkin belum kita sentuh di dalam upaya P4GN ini, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini. Nah, upaya-upaya ini antara lain melalui pendekatan keluarga, melalui ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan diri remajanya ini juga. Nah, ini masuk ke dalam program-program BNN selain yang di utama tadi, P4GN tadi. Nah, ini pendekatan ini saya kira akan sangat bersamaan, bisa link and match dengan kegiatan-kegiatan kemudahan di Karang Taruna. Karena sasaran kita juga para pemuda, ya memang kalau pada saat kita harus memberdayakan masyarakat, itu kita yang menjadi prioritas utama adalah teman-teman kita yang tidak beruntung, yang sudah sempat menggunakan narkotika, menjadi pecandu, penyalahguna maupun korban yang sesungguhnya mereka ini adalah orang sakit, bukan kriminal, tapi dia sesungguhnya orang sakit yang perlu mendapatkan pengobatan atau pemulihan terhadap ketergantungan narkotikanya ini. Nah, kita tidak mungkin hanya memulihkan mereka dengan upaya-upaya rehabilitasi tanpa memberikan solusi. Setelah selesai rehabilitasi itu mau diapakan? Kalau dia tetap menganggur, tetap kembali ke komunitasnya lagi,
pasti akan menggunakan lagi. Itu besar sekali kemungkinan. Tapi manakala dia bisa memiliki kegiatan yang dia inisiasi sendiri, kemudian kita dorong untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui kewirausahaan misalnya gitu. Itu akan bisa lebih membantu mereka untuk bisa mendapatkan pemulihannya dari kecanduan narkotika ini. Itu yang kita lakukan. Sehingga pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan ini kita juga bisa sinergi kolaboratif baik di internalnya BNN maupun keluar BNN juga. Kita harus melibatkan tadi mulai dari pemerintahan, masyarakat sendiri, dunia usaha, kemudian media. Nah, itu yang mesti harus kita lakukan saat ini. Tidak mungkin kita lakukan sendiri, sehingga pertemuan ini akan sangat tepat, sehingga mungkin berikutnya nanti akan kita tindak lanjuti dengan semacam kerjasama. Kalau mungkin MOU di pusat barangkali sudah ada, ya kita langsung kerjasama saja di tingkat provinsi dengan Karang Taruna, seperti apa yang sudah kami lakukan dengan PKK, dengan dunia usaha juga. Nah ini tokoh pemuda juga harus ikut juga, sehingga apa yang kita lakukan ini manfaatnya besar dan betul-betul bisa menyelamatkan, mencegah, melindungi dan menyelamatkan generasi dari ancaman bahaya narkotika dan juga tadi yang sudah saya sebut terorisme juga barangkali radikalisme, korupsi dan sebagainya. Itu saya kira Mas Andi. Ya, ngeri juga ya kalau melihat pemuda kita ini menjadi target atau sasaran nih Pak Ketua. Kira-kira apa mungkin bayangan Pak Ketua ini untuk kita bisa teman-teman muda ini lakukan gitu terkait dengan selain narkoba ada ancaman teroris gabung di situ, yang realnya seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai teman-teman yang ada di Karang Taruna khususnya? Ya itu makanya saya katakan tadi ini sekarang kita sudah mulai ada gejala-gejala resesi ya. Ini resesi ini berbahaya, bahkan ada sinyalemen bukan hanya resesi ekonomi tapi resesi seks. Karena saking takutnya reproduksi anak ini, takut dia tidak mampu membiayainya lagi, sampai sedemikian parahnya. Tapi mudah-mudahan karena kita ini adalah kedaulatan yang meresonansi kuasa zat Allah itu sendiri, yang jika kedaulatan rakyat itu sudah diinginkan berkah oleh yang diresonansi, maka insya Allah tangan Tuhan itu akan membantu. Ya, mudah-mudahan. Persoalan utamanya adalah ada pada persoalan daya beli, income per kapita dan lain sebagainya. Di sini yang paling sensitif, karena agama juga sudah memberikan aba-aba lama itu, kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa kemiskinan itu sangat mendekatkan daripada kekafiran itu. Kekafiran itu adalah kata puncak yang terburuk, bukan hanya pada persoalan beda agama, beda apa itu, enggak ada lah itu. Jadi kafir itu ketika dia merugikan orang lain, maka dia sudah melakukan kesifatan kafir itu. Itu yang sebenarnya yang saya pahami dalam artikulatif yang dimaknai dengan kata kafir. Nah, kemiskinan ini saat ini yang sedang kita rasakan dan sangat berbahaya jika ini terus dibiarkan. Kalau tidak ada self-help, self-reliant, self-rebellion yang kita tanamkan kepada pemuda, sangat labil ya, sangat berbahaya. Nah, ketika ini mampu dikomunalisasi dalam satu sulutan saja, ini berbahaya. Karena kita bersifat komunal ya. Ini sangat berbahaya. Ya mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah, dan pemerintah juga memiliki hidayah dan petunjuk di dalam mentreatment persoalan ekonomi sosial masyarakat saat ini. Apalagi sebentar lagi ini kita akan berada pada perhelatan politik ya.
politik yang ini sekarang sudah mulai starting pemanasan mesin. Itu konflik karena ini bagi saya adalah satu perhelatan, otomatis juga perhelatan Tuhan sekali 5 tahun. Bahwa Allah lah yang mendrive bahwa ini masjid yang paling besar itu adalah masjid politik. Makmum yang paling besar itu adalah makmum di masjid politik sekali 5 tahun. Yang tertinggi biasanya kan Idul Fitri sekali setahun. Tapi pesta demokrasi mestinya kita memiliki filosofi demokrasi kita itu politik panjat pinang. Mestinya begitu. Sekalipun kita diinjak kepalanya, dipelorotin celananya, tidak ada yang marah dan masyarakat sorak-sorai gembira. Itulah makna politik panjat pinang yang dimaksud. Dan bekal kekuasaannya adalah Pancasila. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ada regenerasi yang baik untuk menuju keberkahan. Anggaplah kita ini sedang berada pada posisi siklus ya. Siklus yang mudah-mudahan ini mampu memiliki imun bertahan negara dan pemerintah kita serta masyarakat. Khusus pada pemuda, nah mudah-mudahan ke depan saya juga ingin nanti silaturahmi untuk memfollow up ini. Kira-kira bidang tugas kami di Karang Taruna ini untuk mempercepat publish framing dan karena bagaimanapun untuk NTB ini tentu sumber daya BNNP juga tidak bisa cukup untuk menjangkau itu. Nah pemuda karena sel-sel Karang Taruna itu sampai, saya yakin bahwa Karang Taruna itu anak terpelajar gitu. Anak terpelajar tingkat dusun dan sudah memiliki kapasitas pendidikan yang cukup. Kalau secara intelijen, informasi awal, misalnya informasi dini itu, saya yakin akurat dan sangat. Karena pemuda inilah yang memiliki kapasitas pergaulan untuk mengendus ya gejala-gejala, karena dia yang di jalan, dia yang nganggur di perempatan, dia yang coba-coba bermain ke pasar dan terminal. Gitu. Saya yakin dia punya. Sekalipun memang intelijen kepolisian, BNNP yang bekerja sama, saya yakin juga memiliki kapasitas untuk itu. Tetapi alangkah secara kumulatif itu akan bisa menjadi framing yang luar biasa. Karena simbol pemuda itu ya Karang Taruna. Simbol pemuda itu ya Karang Taruna. Karena Karang Taruna inilah yang memiliki sifat edukatif yang adaptif. Nah, toh misalnya pemerintah daerah itu hasil-hasil Karang Taruna itu yang dipublish gitu, oleh sektor koperasi dan perdagangan. Nah kalau ini di-create menjadi elaborasi ya untuk kanalisasi yang juga harus bekerja sama. Paling tidak karena sifatnya pencegahan, BNNP harus ada sifat pencegahan. Sekarang KPK juga sudah mulai beradaptasi dengan sistem pencegahan dini dan lain sebagainya. Nah ini yang kita ingin lakukan nanti, mudah-mudahan itu bisa. Karena ada 4 tipe generasi lah kalau pemuda ini kan, ada baby boomer generation, ada millennial generation, ada Z generation dan lain sebagainya. Ini kan punya tingkat kelabilan yang sangat tinggi, apalagi dengan berada pada persoalan miskin kota. Karena perbedaan miskin kota dengan miskin desa ini sangat jauh. Miskin desa misalnya kita lihat sawah, kita lihat orang pakai sarung, dekat musola, dekat masjid, tidak terlalu, pendengarannya tidak terlalu bising, penglihatan yang persoalan yang looks, yang mewah itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau berada pada miskin kota ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan potensi itu sangat kuat untuk bisa mendorong kepada tindakan-tindakan kejahatan yang bisa merugikan. Pelakunya siapa ya? Paling banyak ya pasti anak muda. Pasti anak muda. Karena dia labil. Secara biologis saja gitu, ini pandangan hidup gitu, pandangan hidup. Tapi kalau sampah saja ya, sampah ini kan masih jauh lebih banyak anggarannya ketimbang pemuda gitu, pengelolaan sampah. Nah ini kadang-kadang yang bikin nyesek di hati gitu. Tapi kalau kita mau teriak dengan tata cara yang seperti dulu kan sudah tidak lazim ya, sudah tidak elok. Nah kepinginnya kita nanti untuk meng-create saja, misalnya salah satu misalnya dengan BNNP,
kemarin kita berada dengan LKKS gitu, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial itu. Nah, terus kita bangun jejaring itu sehingga nanti kami juga akhirnya berdikari ya, berswadaya membangun rumah namanya Bali Kreatif dan Wirausaha. Ini yang sedang kami rintis sekarang untuk menampung multi talent kawan-kawan di situ. Ini mungkin nanti juga kita bisa launching ya. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan kita buka lah 2023 ini dengan kerjasama itu, dan kami juga bisa zigzag untuk membantu BNNP untuk melakukan dakwah pencegahan bahaya narkoba itu. Pak Ketua, terkait dengan nyambung tadi tentang konsultan. Saya butuh lebih detail lagi, konsultan ini keberadaannya seperti apakah sebuah lembaga yang mengawasi Karang Taruna atau seperti apa? Bukan. Kayak gimana? Kepemudaan itu kan anggaplah kita bisa klasifikasikan dari sisi umurnya. Iya. Nah, konsultan ini misalnya ini Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka pemerintah itu harus mencari konsultan. Seperti misalnya sekarang kita mau bangun gedung BNNP misalnya. Berapa RAB-nya? Bagaimana rancang bangun konstruksinya? Bagaimana stylenya? Apakah dia menggunakan Lombok style atau minimalis atau tropis atau apa? Klasik, ekstrim klasik dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya maksud dari ada rancang bangun kepemudaan itu. Karena tentu entah kita ini punya single data atau tidak. Karena kemiskinan ini juga banyak sekali yang kelola. Nah, sementara yang resmi itu BPS. Tetapi tentu dalam coklit maupun pencacahan untuk mengupgrade data kemiskinan itu sangat jauh dari kerjasama dengan kepala dusun, RT, dan lain sebagainya. Nah, akurasinya saya khawatir bahwa ternyata yang kelola ada PKH, ada Tagana, ada Karang itu macam-macam yang kelola. Ada LKKS, ada PKK, dan akhirnya tumpang tindih di lapangan. Nah, itu pada persoalan yang satu. Nah, konsultan ini dia khusus membidangi kepemudaan dan keolahragaan. Misalnya satu konsultan untuk kepemudaan, satu konsultan untuk keolahragaan. Kenapa dia harus disandingkan? Karena dia kuat. Libidonya sangat tinggi. Itu bisa menciptakan kejahatan, asusila, moral, dan lain sebagainya. Nah, sehingga harus dikurangi tenaganya melalui keterampilan olahraga dan lain sebagainya. Itu bahayanya. Nah, karena kalau sudah asusila, kemudian pemerkosaan, kemudian pasti dia akan bergandengan lagi dengan madatnya di situ, narkobanya di situ, minumannya di situ. Nah, sementara dia harus melakukan kenekatan. Kalau laki-laki ini kan ujung dari anunya nekat, ujungnya. Kalau perempuan ini ujungnya itu pasrah. Karena dia kepingin memiliki rasa dan perasaan, merasakan sesuatu yang lebih dan lain sebagainya. Akhirnya pasrah. Nah, laki-laki ini dikasih pegang tangan, pengen pegang yang macam-macam. Itu yang menggebu. Nah, akhirnya ketika nekat ketemu pasrah inilah makanya ada terjadi sex in the coast dan lain sebagainya. Itu bahayanya di situ. Makanya dia kepemudaan dan keolahragaan. Nah, nanti Dispora sebagai eselon ring 2-nya itu dia mengeksekusi gambar roadmap konstruksi kepemudaan kita 5 tahun ke depan. Dia mengeksekusi karena mereka bukan ahlinya. Dia kan dicomot dari mediasi politik, dari kompromi politik. Eselon ring 3 ke atas, ya mau tidak mau karena diaspora politik itu berserakan kemana-mana. Ya kalau nggak didukung kemarin ya tentu nggak bisa naik, gitu. Kira-kira begitu. Kecuali sudah pada persoalan objektivitas. Sama dengan misalnya kalau presiden sudah jadi misalnya, ya kenapa nggak diambil dari profesor doktor misalnya? Kenapa harus distribusinya dari jatah partai politik misalnya, jatah koalisi dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian nanti akan naik lagi kepada teori-teori pelanggangan kekuasaannya. Nah, maka disitulah. Sehingga ada sinyalemen mengatakan bahwa nepotisme itu adalah fitrah yang dititipkan Allah kepada setiap manusia. Gitu. Ya. Kecenderungan itu pasti ada. Gitu. Nah, teori-teori pelanggangan kekuasaan itu mau tidak mau kadang bisa
terjadi seperti itu. Nah, kita sebagai pemuda saat ini, seberapa kuat kita mampu kalau tidak ada suplemen, kalau tidak ada asupan, kalau tidak ada gerakan-gerakan berjamaah dari pemerintah. Itu sama dengan orang yang sedang pegang pedang. Pegang pedang. Masyarakat itu yang pegang cangkul. Mana mungkin kebijakan rakyat ini akan mampu menekan kekuasaan? Karena dia sedang pedang. Nah, yang pegang pedang inilah yang mampu mempresur. Karena dia punya bala tentara, dia punya malaikat maut dan lain sebagainya itu. Kalau filosofi tentara itu casualnya itu malaikat maut. Ya. Ada yang menjaga NKRI kita ini. Nah, civilized-nya adalah polisian yang menjaga fikih syariat, keteraturan dan ketertiban dari sisi hukum negara kita ini. Termasuklah salah satunya di situ sektoral narkoba adalah polisinya adalah BNNP gitu. Nah, beliau ini juga termasuk salah satu yang memegang pedang itu gitu. Pegang pedang itu. Nggak bisa ya masyarakat mau merintah Pak Rahmat, nggak berani kita Pak. Nah, itu namanya. Itu filosofinya, sehingga mudah-mudahan arah ke depan ini, karena kita ini resonansi zat Allah itu nggak sanggup kita, karena kita ini hanya resonansi yang mengisi menu-menu Allah untuk kita pastabiqul khairat kan. Untuk apa? Untuk mengejar makom tertinggi. Seluruh totalitas ibadah kita ini, baik mahdoh maupun gairu mahdoh, itu hanya berujung kepada kemanfaatan. Sholat itu, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, apa manfaatmu sebelah kanan, apa manfaatmu sebelah kiri. Itu aja hukumnya Tuhan, manusia, Tuhan, manusia. Puasa ya ujung-ujungnya zakat. Haji, ujung-ujungnya korban. Gitu. Nggak bisa-bisa. Nah, inilah yang perlu didakwakan secara bersama-sama dalam konteks yang lebih relevan. Bahwa dia harus mampu memahami artikulatif ibadah itu. Ini berjamaahnya di musala doang, di masjid, tetapi tidak bisa berjamaah setelah turun masjid dan musala. Ya. Nah, ini yang makanya saya bilang kurangi volume pengajiannya, tetapi dakwah af'aliyahnya yang harus dikedepankan. Misalnya an-nazafatu minal iman. Kebersihan yang mestinya membersihkan kota Mataram itu habisnya 10 miliar, dengan berjamaah mengundang alim ulama dengan umatnya, itu bisa 1 miliar. Itu yang saya maksudkan tadi 27 derajat maknawiyah dari sholat berjamaah. Masa kita mau hitung-hitungan sama Allah di dalam masjid saja? Teori ekonomi, modal sejadah kita mau minta surga gitu. Ya. Nah, ini yang belum kita. Nanti ya itulah pola-pola yang kita akan jamaahkan kawan-kawan Karang Taruna. Balik lagi tentang digitalisasi nih Pak Nur. Dalam proses P2M untuk menyampaikan ataupun mencegah, setidaknya jangan sampai terjadi hal adanya pengedar maupun penyalahgunaan narkoba itu. Bagaimana BNN NTB melihat keberadaan dari Humas ini saja untuk memanfaatkan ruang ini gitu loh, untuk men-CR seperti itu. Apakah ada nggak pandangan program-programnya misalnya untuk hal itu seperti itu Pak? Iya, terima kasih Bang Andi. Ya, jadi BNN sejak ini kita belajar dari COVID juga sebenarnya. Semenjak COVID itu kita memang harus berusaha merubah mindset dalam informasi, edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika ini ke masyarakat. Yang selama ini andalan ataupun yang utama kita harus bisa tatap muka waktu itu ya. Tatap muka itu kan bisa langsung kita diskusi, kita menyampaikan tujuannya, kemudian nanti bisa conclusionnya juga kita bisa tahu apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diinginkan pemuda. Tapi semenjak COVID kemarin, kita harus bisa merubah bagaimana informasi edukasi ini tetap bisa sampai ke masyarakat. Bagaimana upayanya sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mulai dari upaya inilah, informasi edukasi saja, kita harus memanfaatkan media sosial. Tentu kita sudah hampir lebih dari 2 tahun ini memanfaatkan media sosial untuk bisa mengkampanyekan. Karena untuk memberantas
penyalahgunaan narkotika ini tidak cukup hanya sekedar sosialisasi saja, tapi harus ada gerakan yang terus-menerus ya, tidak yang masif, yang diikuti bersama dan tidak boleh berhenti. Karena kalau kita berhenti, yang senang ya sindikat itu nanti. Jadi kita harus, gerakannya itu harus masif, terutama kita harus bisa menggerakkan kawan-kawan muda nih, yang se-NTB ini bisa bergerak bersama, memiliki ya mindset yang sama bahwa ini adalah barang haram yang tentu mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya ya. Dan kita harus jauhi, kemudian kita bisa sampaikan kepada orang lain. Nah, upaya menyampaikan kepada orang lain ini kita memanfaatkan media sosial ini. Tentu kalau kita lihat di punyanya BNNP ini, medsosnya baik dari Instagram, kemudian juga Facebook, YouTube, Twitter sudah cukup besar. Instagram sendiri barangkali followernya sudah 12.000 lebih lah, 12.500 700. Ini dari sini kita sudah bisa memanfaatkan di area digitalisasi ini ke arah itu. Apalagi yang mungkin di luar kewenangan saya aja, karena peredaran narkotika ini kan juga bisa kita deteksi dari ini IT lah juga kan gitu. Nah itu kita manfaatkan, sudah barang tentu itu kita manfaatkan. Bahkan itu merupakan pendekatan juga yang kita laksanakan pada saat ini juga. Dan sudah lama kita lakukan. Dan itu keberhasilannya cukup tinggi kalau kita evaluasi dari upaya ini saja, upaya media informasi edukasi ini, kita evaluasi bahwa semakin banyak orang yang dengan sukarela atau voluntary datang untuk bisa mendapatkan rehabilitasi narkotika ya. Ya memang bisa dua, karena sekarang jumlahnya banyak, atau keberhasilan dari upaya informasi, edukasi, dan rehabilitasi ini, upaya mensiarkan bahaya narkotika ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat, oh saya harus mendapatkan pengobatan ini karena saya sudah mulai kecanduan nih gitu. Kita harus menghentikan ini. Kita sudah mulai harus merubah mindset bahwa narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini adalah hal yang dilarang menurut agama apapun. Itu sudah artinya dengan peningkatan jumlah yang direhabilitasi di BNNP ini mengindikasikan ya upaya-upaya ini berarti ada dampaknya yang signifikan gitu. Bisa kita ukur berapa sih jumlah yang datang untuk direhabilitasi, berapa jumlah yang tertangkap tangan menjadi penyalahguna pada saat upaya penegakan hukum. Ini akan membuktikan itu, sehingga dari apa yang terjadi selama ini dengan upaya-upaya pencegahan, kemudian upaya informasi edukasi baik melalui media sosial, media elektronik yang lain maupun tatap muka itu sudah kelihatan. Nah inilah juga tidak hanya pegawai BNN saja, tapi juga peran dari tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari dai-dai kesehatan, para tokoh masyarakat pada saat beliau setelah mendapatkan informasi tentang bahaya narkotika dari kami, kemudian beliau pada saat, misalnya pada saat khotbah Jumat, beliau juga berkhotbah tentang bahaya narkotika, itu sangat bermanfaat juga. Dan juga nanti dari kalangan generasi muda bisa ikut bergabung dengan di desa. Desa itu kan saat ini juga di tahun 2023 ada prioritas pemanfaatan anggaran desa itu untuk upaya ini pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Nah, nanti teman-teman dari Karang Taruna bisa ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan musren tingkat desa atau kelurahan, musdes untuk membuat RAPBDes-nya masuk ke situ. Ini saya contohkan, ini sudah ada beberapa wilayah yang saya kunjungi
Saya baru saja mengunjungi wilayah Contlak ya, di Lombok Tengah ya. Di Praia Tengah Pak ya. Ya. Di Contlak. Kemudian saya barusan pulang dari Kabupaten Sumbawa, sudah beberapa desa yang juga menganggarkan walaupun kecil, nggak sampai 5 juta nggak apa-apa, menganggarkan untuk kegiatan ya semacam ini, pertemuan, untuk sosialisasi, untuk memberikan ya kalau misalnya gelasnya kosong ini bisa diisi lah gitu, untuk dia bisa mengisi kepada orang lain lagi. Kalau misalnya orang tua untuk ketahanan keluarga, mereka orang tua juga difahamkan dulu, jangan sampai kejadian ada di rumah menyalahgunakan narkotika, orang tua nggak tahu. Nah, ini kan ini upaya-upaya ini kita coba di masyarakat, di desa-desa, di kelurahan untuk bisa menganggarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan mulai tahun ini dan tahun selanjutnya begitu. Ya ini baik menggunakan media media sosial, media digital maupun tatap muka langsung. Oke. Begini. Ya ini PR besar Pak. Pak Ketua ya, pemuda di era digitalisasi. Kalau kita lihat mereka dituntut untuk berpikir lokal, bertindak ini global. Berpikir lokal ini kan dia tidak melupakan dari mana mereka berasal. Kalau menurut Pak Ketua nih sepakat nggak kalau seandainya pemuda kita nih tetap mempertahankan apa yang mereka punya untuk di daerahnya sendiri, tetapi ketika mereka berbuat ya mereka harus menyesuaikan dengan era digitalisasi sekarang ini gitu. Local acting, global thinking gitu. Ya. Atau think big, berpikir besar, do small, do now. Oke lah, pikiran itu kan dia besar. Kita diberikan anugerah sama Allah ini berapa ribu gigabyte otak kita itu, sehingga di dalam Al-Quran itu beberapa kali diungkapkan itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun dan lain sebagainya. Itu bagi yang berpikir. Nah, tugas pemerintah itu adalah berpikir membuat kebijakan terhadap yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyat. Setiap pemimpin dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Itu dulu. Ini substansinya. Nah, sehingga saat sekarang ini apa yang harus kita lakukan, pemuda dalam kondisi yang nyaris kita berada pada posisi dilematis. Sama saja yang kita rasakan sekarang. Sama saja yang kita gundah gulana itu sama. Ekonomi itu sangat sulit. Nah, sekarang pemuda kita karena modal ini yang jadi tuntutan kadang-kadang. Modal tidak ada. Nah, sehingga ada kemarin ada beberapa adik-adik, kawan-kawan termasuk adik-adik yang ikut ini. Kita gotong royong gitu. Ada lahan 14 hari yang saya sudah kirimkan. Ya. Itu kita coba berjibaku, udahlah kita pakai modal seadanya. Saya juga lagi netes saja nggak ada ini, saya bilang. Netes saja nggak ada. Sudahlah, apa yang kita punya, apa potensi yang kita. Bahkan kita mau ciptakan ya tenda-tenda untuk pasar lokal. Itu yang saya sebutkan do small. Mulai lakukan hal-hal kecil yang tidak memiliki modal terlalu banyak. Tapi do now gitu, harus dikerjakan sekarang, mulai hari ini. Menunggu pekerjaan satu, maka dia akan datang pikiran yang luar biasa banyaknya, dan itu yang bikin stresornya sangat tinggi. Nah, ketika stresor itu tinggi, maka akan muncul depresan. Nah, depresan itu kalau sudah, maka akan turbulence, terganggu saraf seimbangnya. Itu berbahaya, itu sangat berbahaya. Nah, ini yang kita khawatirkan itu, dan bahkan itu dampaknya lebih parah dari narkoba. Itu semi gila. Karena stresornya tidak mampu dia bertahan. Itu makanya nah, sehingga pikirannya tidak negatif. Secara psikiatris tadi saya sudah ngomong bahwa dari hampir 60.000 kita berpikir dari sejak lahir, dari sejak bangun sampai dengan tidur lagi. Itu hampir 60.000 kalau tidak 6.000 kali kita berpikir. Dan 80%-nya itu adalah negatif. Nah, ini berbahayanya. Sehingga harapan kita ke depan,
kawan-kawan Karang Taruna ini hanya satu yang mampu mengalahkan orang sholat sendiri itu. Sekalipun dia hebat, minta ampun, dia sholat sendiri, dia akan mampu dikalahkan dengan berjamaah. Apa yang kita miliki, ada potongan kayu, ayo bawa. Ada potongan bata, ayo bawa. Itu sementara dulu, sementara kita, nah insya Allah nanti 2024, ini kan sedang diuji kita. Sedang diuji, betul. Nah apakah ini siklus yang harus kita jalani? Siklus Tuhan lah, anggaplah seperti itu. Nah, prediksi kita 2024 itu sudah boleh negara ini menuju ke arah yang lebih berkah. 2025 mudah-mudahan kita sudah bisa rasakan perubahan. Nah, inilah yang kita coba. Nah, sekarang makanya kami Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan web nasional itu kita akan coba collecting data. Collecting data. Ketika itu ada collecting data, maka minimal kita mampu menciptakan pasar militan. Itu untuk transfer knowledge, transfer produk, dan lain sebagainya di lintas Karang Taruna. Saya yakin jutaan anggota Karang Taruna itu di Indonesia. Karena dia menyentuh sampai dusun. Nah, ketika itu dikolek mampu datanya dalam satu web, maka dia akan muncul menjadi sistem wirausaha. Wirausaha yang tentu paling kita akan masuk di situ di digitalisasi startup-nya. Tetapi minimal kita punya pasar militan. Nah, pasar militan itu juga akan coba kita kembangkan kepada pondok pesantren. Nah, kalau itu mampu kita lakukan, maka pondok pesantren itu bayangkan berapa ribu pondok pesantren yang ada di NTB. Nah, kita dikenal sebagai 1000 masjid, 1 juta madrasah mungkin. Saking banyak. Kalau itu mampu kita create gitu. Makanya ini butuh komunikasi kepemudaan. Butuh komunikasi untuk mencoba nanti. Kita sudah tidak minta banyak kan, kalau sebenarnya pemuda itu kalau dari sisi persentase misalnya, dia harus punya minimal 20%. Hampir setara dengan kependidikan. Karena itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu nggak boleh kita main-main pada sektor pendidikan dan kesehatan sebenarnya gitu. Nggak boleh. Lenturlah di tempat yang lain, tetapi sektor kependidikan, sehingga Jepang begitu Nagasaki, Hiroshima itu diturunkan, lapor dia itu, lalu bertanya kepada presidennya, presidennya menjawab, hitungkan saya berapa guru yang masih. Karena itu dia akan mampu mempercepat perubahan dan recovery kejadian itu. Ini yang kita coba, paling tidak nanti saya sedang buat role model. Jadi di situ ada ikan lelenya, sedikit-sedikit tetapi ada role modelnya, ada greenhouse-nya. Ada sektor kulinernya di situ, ada unggasnya di situ, ada madu trigonanya di situ, ada perkututnya di situ. Simultan lah, paling tidak hajat hidup. Ini kan persoalan, lagi-lagi kepada persoalan akuntabilitas, money management dan lain sebagainya. Korupsi. Nah, korupsi ini kan ada dua. Ada head-to-head corruption, ada service corruption. Service corruption itu adalah korupsi yang dilakukan oleh bawahan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut. Nah, sementara head-to-head corruption itu untuk memenuhi gaya hidup. Ketika ideologisasi perut itu kita lakukan, maka ini yang paling aman dulu. Aman perut dulu. Nah, kalau sudah perut aman ini, pikirannya tidak macam-macam. Pikirannya tidak macam-macam. Udah kenyang, paling ngantuk. Tetapi khawatirnya mimpi buruk gitu. Khawatirnya mimpi buruk. Ya syukur-syukur mimpi basah, Pak. Kalau dia mimpi buruk, dia dia tidak mampu lagi karena kemiskinan, karena daya beli kurang, dia meminta rokok. Makanya sekarang ke tembakau rajang, Pak. Jadi pabrik sekarang ini kekhawatirannya tinggi sekali pada persoalan beralihnya konsumsi rokok pabrikan itu dengan tembakau rajang. Makanya jor-joran sekarang pabrik-pabrik besar itu untuk membeli. Jadi sudah nggak mikir grade A, grade B, grade sikat aja. Karena masyarakat sudah pintar. Jadi madatnya itu sudah pakai tembakau rajang. Jadi sudah menjadi konsumsi, sekalipun kita misalnya di kota ada tembakau tetapi harus ada rokok bungkusannya.
Nah, kalau kita beli rokok Bang, bayangkan Sampurna misalnya, itu 29.000. Kita nggak boleh sebut merek ya. Lolosan Pak. Ya nggak apa-apa kalau kita di endorse kemudian dapat CSR-nya kan untuk Karang Taruna. Ah itu. Ini kita CSR-nya sulit Pak. Nah ini yang kita harapkan paling tidak nanti untuk kreativitas Karang Taruna itu kita coba branding. Saya juga sedang bekerja sama dengan Gresik itu untuk papernya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa dorong Provinsi NTB untuk membuat perda tidak boleh lagi sampah non organik gitu. Itu Lombok Timur sudah. Nah ini yang kita coba gas nanti. Mungkin adik-adik nanti yang punya multi talent tentang sablon apa segala macam itu bisa kita pabrikan. Di situ juga ada home industry. Nah, nggak apa-apa nanti bahan bakunya kita bawa dari sini. Nah kalau itu saja kita dikasih blocking gitu kan. Blocking misalnya ada matahari di epicentrum gitu kan. Jadi untuk kresek apa segala macamnya, masa sih nggak mau ngasih Karang Taruna gitu. Ketimbang nanti khawatirnya bisa jadi apa semi separatis nanti kan repot itu. Karena dia kuat pemuda ini, bahaya nanti. Itu yang kita coba nanti, kita coba bargaining position di situ sambil kita collecting data kita. Baik, saya rasa itu terima kasih. Siap. Sebagai closing statement mungkin Pak Nur bisa menyampaikan 1 menit saja. Kira-kira apa hal penting yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita? Baik, mungkin terakhir ya kita mengajak teman-teman Karang Taruna, kawan-kawan muda ini untuk bergabung dengan BNN menjadi relawan ya atau penggiat anti narkotika di wilayahnya masing-masing dan tentu ini akan sangat bermanfaat sekali, akan sangat membantu sekali upaya-upaya pemerintah dalam hal ini BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ya, dalam upaya perang terhadap narkotika atau jargonnya itu war on drug. War on drug. Kita mengajak semuanya ya. Sudah ada tulisan di situ Pak. War on drug. Mungkin dari Pak Ketua, silakan kira-kira apa yang ingin disampaikan? Ya bagi kaum muda kita jangan putus asa. Karena kita kuat, daya jelajah berpikir kita masih panjang. Bersabar sebentar saja. Kalau dalam bahasa intaziru suwayya gitu. Sebentar saja insya Allah kita akan mampu mengeksistensi umur pemudaan kita lebih baik, lebih produktif untuk bangsa, negara, dan agama kita ke depan. Terima kasih. Salam jaya, salam pemuda. Salam kesetiakawanan sosial. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Baik. Perang. Karang Taruna. Perang melawan narkoba. Ya. Jadi itu kawan muda, mungkin kalau seandainya saya sih berharap pertemuan ini bukan yang terakhir ya. Kita bakalan tetap ketemu di season berikutnya, dan tentunya buat kawan muda yang ingin secara langsung melihat tayangan kami bisa lihat di media sosial Info BNN Provinsi NTB. Sekian dari saya Herki Adi, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Subscribe. Komen, share jangan lupa. Subscribe. Komen, share jangan lupa. Subscribe. Komen, share jangan lupa. Subscribe.